Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imamul Kabir Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada hadis yang keempat yang beliau bawakan dalam babul ikhlas, masih dalam bab tentang keikhlasan. Kata beliau di sini, wa an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na an ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udur. Dari Abu Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Lalu Nabi pernah bersabda, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang masirtum masira, tidaklah kalian melewati suatu jalan, wala qata'tum wadiya, tidak pula suatu lembah, illa kanu ma'akum
melainkan mereka ada bersama kalian. Habasahumul marad, mereka terhalangi oleh karena sakit mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka akan berserikat bersama kalian dalam pahala, mereka pun dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bercerita, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Lalu Nabi bersabda, inna aqwaman khalafna bil Madinah, sesungguhnya ada orang-orang yang tinggal di Madinah, ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati jalan-jalan di antara gunung-gunung, tidak pula kita melewati lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama kita dalam pahala. Habasahumul udzur, mereka ditahan oleh karena ada alasan mereka yang memang syar'i, merupakan udzur mereka. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dua hadis yang mulia ini kembali menggambarkan kepada kita tentang pentingnya niat itu. Dan sebelum kita lebih jauh membahas tentang niat itu, maka lebih dulu kita jelaskan secara singkat biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Abu Abdillah Al-Ansari. Namanya adalah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, sebab beliau dan bapaknya kedua-duanya sahabat Nabi. Jabir sahabat Nabi, bapaknya Jabir juga sahabat Nabi, makanya didoakan dua-duanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, bapak dan anak. Nah, inilah beruntungnya ketika seorang punya keturunan yang soleh dan punya bapak yang soleh, didoakan semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, sahabat Jabir bin Abdillah, beliau tergolong sahabat Ansor, karena sahabat itu ada dua, sahabat Muhajirin yang tadinya tinggal di Makkah kemudian berhijrah ke Madinah, dan sahabat yang tinggal di Madinah namanya sahabat Ansor. Nah, sahabat Jabir bin Abdillah ini sahabat yang tinggal di kota Madinah, maka beliau disebut dengan Al-Ansori, sahabat Ansor. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan tentang kisah keislamannya sahabat Jabir. Jadi diceritakan dahulu kota Madinah, sebelum bernama Madinah dia bernama Yathrib. Jadi kota Madinah itu Pak dulu namanya Yathrib. Yang mengganti namanya menjadi Madinah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Yathrib ada segerombolan manusia yang datang ke Mekah. Tujuan mereka untuk berjumpa dengan Rasulullah, ingin berbaiat dengan Rasulullah, dan ingin mengetahui agama Islam. Dan ternyata di antara rombongan itu ada seorang yang sangat tua renta, yang dia punya banyak anak. Disebutkan ada 10 orang anaknya, 9 perempuan, 1 laki-laki. Nah, orang tua ini ternyata bernama Abdullah, bapaknya Jabir. Anaknya yang laki-laki bernama Jabir, dan kebetulan yang beliau bawa ketika itu adalah anak laki-lakinya ini, yaitu Jabir. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itulah bapaknya masuk Islam, kemudian Jabir bin Abdillah juga ikut bapaknya masuk ke dalam Islam,
dan ketika itulah cahaya Islam mulai bersinar di dalam hati sahabat Jabir bin Abdullah, dan kuat keislaman beliau, betul-betul yakin dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dan ketika itu Jabir masih berusia 16 tahun, masih muda beliau, maka sahabat Jabir ini, beliau salah seorang sahabat yang sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majelis-majelis beliau. Maka tidak heran sahabat Jabir ini banyak mengambil hadisnya Nabi dan banyak menghafal hadisnya Nabi. Hadis Nabi yang beliau riwayatkan sekitar 1540 hadis. Ini sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Makanya beliau ini termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan memang kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu, mempelajari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada kisah, Pak, disebutkan sahabat Jabir bin Abdullah ini ketika Rasulullah sudah wafat, maka semangat beliau tidak luntur untuk menuntut ilmu, mempelajari hadis, mendengar hadis dari Nabi. Nabinya sudah wafat, tapi beliau lihat dari sahabat-sahabat yang senior, yang dekat dengan Nabi, yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi, beliau tanya kepada sahabat itu. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat yang pernah mendengar hadis dari Nabi yang beliau belum sempat dengar, dan ternyata sahabat itu tinggal di negeri Syam. Maka sahabat Jabir radhiyallahu anhu langsung membeli onta, mau datang ke negeri Syam. Nah, ketika itu perjalanan dari Madinah ke Syam ditempuh dengan perjalanan onta 1 bulan, Pak. Merambat padang pasir, menembus padang pasir. Dan bisa dibayangkan bagaimana perjalanannya tatkala itu. Tapi dalam rangka untuk mengambil 1 hadis dari Nabi, beliau rela berkorban seperti itu. 1 hadis saja. Maka beliau pun mengadakan perjalanan, menyiapkan bekal-bekalnya 1 bulan perjalanan, sampai akhirnya ke negeri Syam, berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Unais yang mendengarkan 1 hadis dari Nabi yang beliau belum sempat dengarkan. Maka dibacakan hadis itu kepada Jabir, kemudian Jabir pun dengar. Setelah itu Jabir pulang ke Madinah, kembali ke Madinah, perjalanan 1 bulan lagi. Bayangkan bagaimana kesungguhan beliau itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga sahabat yang menyaksikan dan hadir dalam peperangan-peperangan bersama Nabi. Bahkan disebutkan sekitar 18 atau 19 perang dihadiri oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Hanya saja beliau ini tidak ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. 2 perang yang terkenal di dalam Islam, perang Badar dan perang Uhud. Nah, beliau tidak sempat ikut. Kenapa? Disebutkan bahwa di perang Uhud, ya, sahabat Jabir bin Abdullah ini ketika itu kan masih muda beliau. Ketika itu masih muda beliau, sehingga bapaknya yang bernama Abdullah tidak mengizinkan Jabir untuk ikut serta. Akan tetapi disuruh oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Jabir ini punya saudari 9 orang, perempuan semua lagi. Bapaknya wasiatkan, kau jaga dulu saudari-saudarimu. Kemudian bapaknya Jabir berwasiat, wahai Jabir, aku tidak menyangka aku bisa bertahan lama. Jangan-jangan aku gugur dalam perang ini. Kata bapaknya, beliau punya firasat akan meninggal, akan jatuh, akan gugur dalam perang Uhud ini.
Dan aku menyangka, kata Bapak Jabir, bahwa akulah orang yang pertama yang akan gugur di perang Uhud nanti. Maka aku wasiatkan kepada kamu, wahai Jabir, 2 wasiat. Yang pertama, wahai Jabir, kata bapaknya, aku ini orang yang sudah tua renta, dan aku punya dan memiliki beberapa utang. Kalaulah nanti aku wafat, kata bapaknya, tolong kau lunasi utang-utangku itu. Beliau berpesan kepada anaknya. Kemudian wasiat beliau yang kedua, kau jaga saudari-saudarimu. Itu pesan sahabat atau bapaknya Jabir, Abdullah, kepada Jabir. Maka jamaah sekalian, ketika terjadi perang Uhud, betul sebagaimana firasatnya bapaknya Jabir, beliau wafat pada perang Uhud itu, dan beliau orang yang pertama syahid pada perang Uhud, sesuai dengan firasat beliau. Subhanallah. Maka ketika itu bisa dibayangkan bagaimana kesedihan sahabat Jabir. Meninggal bapaknya, beliau pun menangis. Bahkan ketika disebutkan, ya, beliau mendatangi di perang Uhud, dan beliau mendapati bapaknya sudah diselimuti dengan kain kafan. Maka sahabat Jabir membukanya dan melihat, memastikan bapaknya yang gugur, beliau pun menangis. Maka disitulah Nabi menenangkan sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, tabqihi aw la tabqihi ma zalatil malaikatu tudhilluhum bi ajnihatin hatta rafa'tumuhum. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, kalian menangisi mereka atau tidak menangisi mereka, maka sungguh senantiasa malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai kalian angkat jasad-jasad mereka. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang gugur, yang syahid di medan perang, di perang Uhud tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka beliau pun bersabar, beliau pun tabah menghadapi ujian itu. Beliau pun menerima bahwa kini bapaknya sudah tiada. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika beliau menguburkan bapaknya, maka sahabat Jabir mengingat wasiat bapaknya untuk melunasi utang-utangnya dan untuk menjaga saudari-saudarinya. Maka beliau pun mulai menjalankan wasiat itu. Beliau punya kebun peninggalan bapaknya. Dengan kebun inilah beliau berniat untuk membayar utang-utang bapaknya. Tapi beliau mengira bahwa ini tidak cukup untuk membayar utang-utang bapakku. Bagaimana ini? Akhirnya beliau pun datang kepada Nabi, berkonsultasi dengan Nabi, Pak. Akhirnya Nabi pun menerima konsultasi sahabat Jabir, dan beliau menyarankan biar beliau yang akan membaginya, membagi harta itu untuk melunasi utang-utang bapakmu. Maka subhanallah, ketika datang waktu panen, kemudian mau dibagi ini hasil panen itu kepada orang-orang yang pernah mengutangi bapaknya, dan Rasulullah sendiri yang langsung membaginya. Sahabat Jabir sudah khawatir, ini jangan-jangan tidak cukup ini, tidak cukup ini bisa melunasi utang bapakku ini. Beliau berharap, ya mudah-mudahan bisa cukup, walaupun tidak tersisa untuk saya dan saudari-saudari saya, tidak masalah, yang penting utang bapak saya bisa terlunasi. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa baktinya beliau kepada bapaknya. Walaupun bapaknya sudah meninggal, beliau tetap menjalankan wasiat tadi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka berkat keberkahan tangan Rasulullah SAW, maka semua utang-utangnya sahabat Abdullah, yakni bapaknya Jabir, lunas semuanya, bahkan masih tersisa. Sehingga diberikan kepada Jabir untuk beliau dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah, wasiat pertama beliau sudah jalankan. Tersisa wasiat yang kedua, yaitu menjaga saudari-saudari beliau. Beliau seorang laki-laki, saudarinya 9 orang perempuan semua.
dan ternyata masih kecil-kecil, beliau yang paling tua. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pengorbanan sahabat Jabir ini. Mempunyai 9 orang saudari, 9-9-nya perempuan, masih kecil-kecil lagi. Dan beliau ketika itu dilema, Pak. Beliau ketika itu berumur sudah siap mau menikah, dan beliau butuh untuk menikah. Tapi bagaimana ini kalau nanti saya menikah, siapa yang menjaga saudari-saudariku? Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, sahabat Jabir bin Abdullah akhirnya menikah, dan beliau memilih seorang janda. Sampai ditanya oleh Nabi, wahai Jabir, bikran am sayyiba, kau menikahi gadis atau janda? Kata sahabat Jabir, janda ya Rasulullah. Lah kenapa? Ya, aku punya saudari ya Rasulullah, kalau aku nikahi gadis khawatir nanti bisa berkelahi dengan saudari-saudariku. Nah, aku nikahi janda supaya dia bisa merawat adik-adikku juga. Nah, subhanallah. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerti dan melihat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada keluarga Jabir radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ini kisah tentang Jabir bin Abdullah. Kemudian ada kisah yang menarik yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Sahabat Jabir bin Abdullah tatkala meninggal bapaknya, beliau pun masih sering mengingat apa yang menjadi pesan bapaknya kepada beliau. Di antara hal yang pernah diwasiatkan oleh bapaknya untuk selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun diamalkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Disebutkan dalam sebuah cerita, dalam perang Khandaq, dalam Ghazwatul Khandaq, ketika itu para sahabat Nabi SAW sangat berat dalam perang tersebut. Di samping pada waktu itu musim paceklik, kemudian persediaan makanan terbatas, sehingga disebutkan bahkan sampai 3 hari Nabi dan para sahabat tidak makan, padahal mau perang ini. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat itu ngikat batu, Pak, di perutnya untuk menahan lapar. Bayangkan 3 hari tidak makan ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah melihat keadaan Nabi, Jabir pun merasa sedih. Maka beliau pun minta izin kepada Nabi untuk diberikan izin supaya pulang dulu ke rumah. Beliau ingin lihat kalau di rumahnya ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Nabi. Dalam keadaan beliau pun sendiri sebenarnya susah, tapi melihat Nabi seperti itu tidak tahan, beliau datang ke rumah istrinya, kemudian, wahai istriku, adakah makanan untuk kita bisa berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka istrinya mengatakan, wahai Jabir, kita punya tersisa 1 harta lagi, yaitu kambing. Ada 1 ekor kambing masih kecil, mungkin itu bisa kita berikan kepada Nabi, dan ada sedikit gandum, kata istrinya. Kata Jabir, kalau itu masak segera, aku akan panggil Nabi dan 2 atau 3 orang sahabatnya saja, karena makanannya terbatas. Nah, sahabat yang ikut perang Khandaq ketika itu banyak, ada sekitar ribuan orang. Karena makanan ini terbatas, beliau hanya panggil Nabi dan 2 atau 3 orang sahabatnya. Ketika sudah matang, sudah dihidangkan makanan itu, maka Jabir pun memanggil Nabi, dan beliau berbisik-bisik, khawatir didengarkan oleh sahabat yang lain. Ini sahabat semuanya kelaparan, tapi karena makanan terbatas, beliau panggil diam-diam, dibisiki Nabi SAW. Kemudian beliau diminta untuk datang ke rumahnya supaya bisa makan di rumah sahabat Jabir. Mendengarkan undangan itu, Nabi langsung mengundang sahabat yang lain. Ada sekitar 1000 orang, Mbak, yang datang ke rumah Jabir tatkala itu. Jabir melihat rombongan datang ke rumah beliau, maka beliau pun merasa, aduh, bagaimana ini? Sementara yang aku punya cuman kambing kecil dan sedikit gandum.
Tidak cukup memberi makan semua mereka. Bagaimana ini? Akhirnya beliau pasrah, tawakal saja kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa beliau lakukan kecuali itu. Akhirnya datang Nabi, sahabat datang, banyak sahabat ini, mulailah dibagikan makanan. Subhanallah, ketika Nabi yang bagi, lihat Pak, mukjizatnya Nabi SAW dan keberkahan tangannya Nabi SAW. Makanan tersebut cukup untuk mereka, padahal jumlahnya 1000 orang. Sahabat Jabir pun merasa heran, subhanallah, makanan sedikit yang tadi beliau hidangkan ternyata cukup untuk mereka. Nah, dan beliau pun bergembira dengan hal tersebut, bisa memberikan bantuan dan sumbangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini tentang biografi singkat sahabat yang mulia ini, yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan ini tentang niat, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hadis yang akan kita bacakan dan yang sudah kita dengarkan tadi ini berkaitan sekali lagi tentang niat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya tatkala itu, ini dalam peperangan juga, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang dia tidak menyertai kita, tetapi tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian ikut dalam pahala. Mereka tidak ikut bersama kita karena mereka terhalang oleh sakit dan alasan-alasan udur-udur yang lainnya. Subhanallah. Kenapa mereka bisa berserikat dalam pahala sekalipun mereka tidak beramal? Karena mereka sudah berniat dan Allah tuliskan niatnya sebagai suatu kebaikan. Ini menjadi dalil bahwa seorang ketika mau beramal dan sebelumnya dia sudah berniat, maka Allah tuliskan untuknya kebaikan dalam niatnya tersebut, walaupun dia belum beramal dan walaupun dia gagal dalam beramal, sudah dapat pahala. Karena apa? Karena niatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dia mendapatkan pahala di sini, niat beramal sama seperti orang yang beramal. Kenapa? Karena mereka sebenarnya bisa ikut dan sering ikut perang, tapi dikarenakan ada uzur, mereka sakit, satu dan lain hal, akhirnya mereka terhalangi, mereka tidak jadi. Allah tuliskan pahala sempurna sama seperti orang yang beramal. Inilah kedahsyatan suatu niat. Dengan niat seseorang bisa mendapatkan pahala sama seperti orang yang beramal. Dan ini jamaah sekalian, bukan hanya dalam urusan jihad saja, tapi dalam urusan-urusan yang lain juga seperti itu. Ada orang yang biasa sholat di masjid berjamaah, sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tidak ketinggalan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia berjamaah di masjid. Akan tetapi suatu hari dia jatuh sakit, dia pun tidak bisa ke masjid, dia pun terhalangi untuk bisa sholat di masjid. Akhirnya dia sholat di rumahnya saja. Kita tahu sholat di masjid pahalanya 27 kali lipat, 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah, kata Nabi, lebih utama 27 kali dibandingkan sholat sendirian di rumah. Nah, ini dia, bukan kebiasaannya sholat di rumah, kebiasaannya sholat di masjid, tapi karena sakit dia pun tidak sholat di masjid. Apakah tertulis baginya pahala hanya sholat di rumah? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Dituliskan untuknya pahala sama seperti dia pergi ke masjid. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis Nabi SAW yang lain, beliau pernah bersabda, idza maridul abdu aw safara
kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sedang sakit atau dia sedang safar dalam perjalanan, maka dituliskan baginya pahala sama seperti dia beramal ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang tidak safar. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya beramal. Dia sakit, terhalang dari amalan tersebut, dituliskan pahala sama seperti orang yang beramal. Berdasarkan hadis ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beda ketika ada orang berniat melakukan suatu amalan tetapi bukan kebiasaannya melakukan amalan itu. Tapi dia sudah berniat, maka dituliskan pahala untuknya pahala niat, bukan pahala amalan. Nah, ini bedanya di sini. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa melakukan ibadah itu. Misalnya, ada orang dia bukan kebiasaannya sholat lail, bukan kebiasaannya sholat tahajud, tapi suatu hari dia mau tahajud, dia mau qiyamul lail, dia sudah niat dalam hati ini, tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al, dia dikalahkan oleh tidurnya. Dia tidak bangun kecuali azan subuh sudah berkumandang, tidak sempat sholat tahajud. Nah, kata para ulama, bagi orang yang seperti ini, karena kebiasaannya bukan sholat tahajud, maka dia tuliskan baginya pahala niatnya saja. Tetapi kalau kebiasaannya dia sering sholat tahajud, qiyamul lail, tapi suatu hari karena mungkin capeknya dia, dikalahkan oleh ngantuknya dia, akhirnya luput dari sholat malam, maka dituliskan baginya pahala sama seperti beramal, sama seperti sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kenapa? Kebiasaannya sholat tahajud. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini berdasarkan hadisnya Nabi. Disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Jadi disebutkan ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasul, orang-orang kaya memborong pahala mereka. Loh, bagaimana itu? Orang kaya ya Rasul, mereka bisa sholat, kami juga bisa sholat. Mereka bisa puasa, kami juga bisa puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami ya Rasul tidak bisa bersedekah. Merasa cemburu sahabat yang miskin ini. Tapi cemburunya dalam kebaikan. Cemburu karena apa? Karena tidak bisa beramal, tidak bisa bersedekah. Kami miskin ya Rasul, sahabat yang kaya mereka bisa sedekahkan harta mereka, mereka bisa sumbangkan harta mereka. Kami juga pengen seperti itu ya Rasul. Apa kiranya amalan yang bisa menandingi sahabat yang kaya ini? Maka Rasul tunjukkan, Pak, ada amalan yang bisa menandingi itu. Kalian tidak bisa bersedekah, naam, ada amalan yang bisa menandingi itu. Kata Rasul, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum min sabaqakum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun illa man amila mislama amiltum." Kata Nabi, inginkah ku kabarkan kepada kalian ada suatu amalan yang kalau kalian kerjakan, ya, maka kalian bisa mendapati sama seperti orang-orang itu, ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapati amalan tersebut kecuali kalau dia beramal seperti amalan kalian. Apa ya Rasul amalan yang bisa menandingi itu? Rasul katakan, amalan yang sering kita lakukan. Tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammidun dubura kulli salatin salasan wa salasina. Kata Nabi, hendaknya kamu bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap kali selesai sholat 33 kali. Kata Nabi SAW, zikir kita kan setiap kali selesai sholat. Nah, itu amalan yang bisa menandingi itu. Maka para sahabat kecil, para sahabat miskin pun berlomba-lomba untuk mengamalkan itu. Dalam keadaan orang-orang kaya belum dapat ilmunya,
belum dapat ilmunya ketika itu. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata sahabat kaya dengarkan itu, Pak. Akhirnya mereka amalkan itu. Sahabat miskin mengadu lagi kepada Nabi, ya Rasul, orang kaya dengarkan amalan kami ya Rasul, dan mereka sekarang ini amalkan sama seperti amalan kami. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya kalau begitu sudahlah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, syahidnya di sini, perhatikan jamaah, sahabat miskin ini kan mereka sebenarnya ada niat juga mau seperti sahabat yang kaya, bersedekah, memberikan zakat harta mereka, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka miskin. Niat sudah ada tapi tidak bisa mengamalkan. Mereka sudah dapat pahala niat tapi pahala amalan belum. Kenapa? Itu bukan menjadi kebiasaan mereka. Beda kalau ada orang yang kebiasaannya bersedekah, kebiasaannya menyumbang, kebiasaannya berzakat, memberikan sebagian hartanya, tetapi karena satu dan lain hal ia pun tertahan, tidak bisa untuk melakukannya. Karena mungkin ada satu keperluan ya yang mendesak bagi dirinya, maka Allah tuliskan baginya pahala sama seperti dia bersedekah, sama seperti dia menyumbang, sama seperti dia bayar zakat. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya untuk beramal, memberikan sumbangan, zakat dan sedekah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pun sama, ketika ada orang misalnya di masa mudanya dia, di masa sehat-sehatnya dia, di masa kuat-kuatnya dia rajin melakukan amal-amal kebajikan. Di saat dia sudah lemah, di saat dia sudah tua, dia tidak mampu lagi melakukan sama seperti amalan tatkala dia muda. Maka kata para ulama, ketika dia sudah tua akan dituliskan baginya amalan pahala sama seperti ketika dia mengerjakan di waktu dia masih muda, di waktu dia masih kuat melakukan amalan, asalkan dia membiasakan diri melakukan amalan itu. Nah, ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian, pentingnya kita beramal dan membiasakan diri untuk beramal. Ketika kita masih kuat beramal, ketika kita masih kuat dan masih muda, masih bersemangat untuk beramal, biasakan diri untuk itu. Maka insyaallah ta'ala di waktu kita sulit, di waktu kita susah, di waktu kita lemah, di waktu kita sudah tua renta, Allah tetap tuliskan pahala sama seperti waktu kita muda. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ya ketika kita tidak membiasakan diri dari melakukan amal-amal kebajikan, kita pun menyesal Pak akhirnya. Dan penyesalan itu memang belakangan. Penyesalan itu memang belakangan. Orang yang sakit menyesal dia, mengapa saat saya dulu sehat saya tidak melakukan amal ibadah, sholat sunnah begini dan begitu. Orang yang jatuh miskin menyesal, kenapa dahulu saya ketika kaya saya tidak sumbangkan sebagian hartaku, menyesal dia. Yang sudah tua dan tak kuat lagi beramal pun menyesal, kenapa saat saya muda dulu saya tidak kuat-kuat melakukan amal ibadah, menyesal Pak. Sampai di bawah mati pun menyesal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ma min ahadin yamutu, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kata Nabi illa wahwa nadamun, kecuali pasti dia akan menyesal. In kana muhsinan nadamun alla yakunas dadun, kalau dia termasuk orang baik ketika di dunia dia menyesal kenapa dia tidak menambah amal baiknya. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un, kalau dia termasuk dari orang yang berbuat jelek dia pun menyesal mengapa dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Nah, inilah penyesalan jamaah sekalian, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita, memberikan kepada kita semangat, kekuatan untuk bisa melakukan amal ibadah, amal soleh, dan membiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu muda, ibadah-ibadah di waktu kuat, ibadah-ibadah di waktu semangat, di waktu kaya, agar tatkala kita sulit, agar tatkala kita susah, kita pun mendapatkan pahala sama seperti ketika kita melakukannya di saat muda, sehat, kaya, dan seterusnya.
Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan amal kita, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum